Ada 3 nama surat ini. Yang pertama surat Iqra, yang kedua surat Al-Alaq, yang ketiga juga disebut surat Al-Qalam. Di dalamnya ada ayat Alladzi 'allama bil qalam. Ada berapa nama? 3. Iqra, Al-Alaq, dan Al-Qalam. Ini anak-anakku ayat-ayat yang pertama kali turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah ayat ini turun, maka Rasul resmi sebagai seorang nabi dan seorang rasul. Lalu ayat atau surat setelahnya ada surat Al-Muzammil, ada surat Al-Muddatsir. Surat Al-Muzammil dan surat Al-Muddatsir. Bismillahirrahmanirrahim. Suratu Iqra atau Al-Alaq, makkiyatun iku makkiyah. Wahia utawi Al-Alaq iku tis'a asyarata ayatan, 19 apani ayatan ayati. Sodruha utawi kawitani surat ila ma lam ya'lam tumeka marang lafat lam ya'lam wa 'allamal insana ma lam ya'lam sampai ayat itu. Awwalu ma nuzila iku awwalu ma nuzila kawitani awaluma kawitani perkara nuzila kang diturunake apa ma minal qur'ani saking Al-Qur'an. Wadzalika utawi mengkunu awaluma nuzila minal Qur'an iku bi ghari Hira ono ing gua Hira. Mudah-mudahan kita ditakdir ke sana, amin Allahumma amin. Gua Hira, gua pertama kali Nabi mendapatkan wahyu. Rawahul Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra maca sira Muhammad. Aujid maujud nu sira Muhammad al-qiraata ing maca. Mubtadi'atan halatin kawiti bismi rabbika kelawan asmani pangeran sira. Bismi rabbika kelawan nyebut asmani pangeran sira. Alladzi rabbik khalaqa kang nyiptakake sapa alladzi al khalaiqa ing pira-pira makhluk. Satu persatu saya terangkan langsung. Surat Al-Alaq atau surat Iqra atau surat Al-Qalam ini diturunkan oleh Allah saat Nabi tahannus di Gua Hira. Saat Nabi nyepi di Gua Hira. Rata-rata anak-anakku, para nabi itu mendapatkan wahyu pertama kali di tempat-tempat sunyi, di tempat-tempat di mana beliau melakukan penyendirian. Jadi apa yang kalian lakukan hari ini, nyepi dari rumah, nyepi dari keramaian, itu untuk mendapatkan ilmu. Dan itu paling mungkin mendapatkan ilmu di tempat-tempat yang tenang seperti di pondok. Lah ketika Nabi di Gua Hira itu, Nabi didatangi oleh malaikat Jibril. Ceritanya panjang. Kemudian malaikat Jibril mendekap baginda Nabi sambil berkata, "Iqra ya Muhammad." Bacalah wahai Muhammad. Nabi Muhammad tidak bisa waktu itu menjawab.
apa yang harus saya baca padahal saya tidak bisa membaca? Ma ana biqari'in, saya bukan orang yang bisa membaca. Iqra ya Muhammad, bacalah Muhammad. Nabi Muhammad menjawab lagi, ma ana biqari'in, saya tidak bisa membaca. Iqra ya Muhammad, bacalah Muhammad. Ma ana biqari'in, saya tidak bisa membaca. Ini anak-anakku menunjukkan bahwa Nabi itu ilmunya langsung dari Allah, tidak melalui belajar. Jadi sehingga Nabi kita itu dalam sebuah sholawat disebut An-Nabiyil Ummi, Nabi yang buta huruf. Ingat, buta huruf saat itu tidak sama dengan buta huruf hari ini. Kalau buta huruf hari ini karena malas belajar, lapo saya nggak bisa membaca karena malas belajar. Tapi buta huruf pada zaman itu luar biasa. Ada orang pinter padahal dia buta huruf, berarti orang itu cerdas. Kalau ada orang bisa menulis, ayo dicatat, ayo dihafal, kemudian disuruh baca bisa, wajar enggak itu? Wajar. Tapi kalau Nabi yang tidak bisa membaca, Nabi yang tidak bisa menulis, kemudian mendapatkan wahyu, dan wahyu itu bisa langsung dihafal dan tidak hilang-hilang, itu berarti menunjukkan Nabi itu sangat cerdas, sangat hebat. Inilah makanya salah satu sifat baginda Nabi itu, anak-anakku, cerdas. Nabi disuruh baca, ma ana biqari'in, saya tidak bisa membaca. Ayo Muhammad baca, saya tidak bisa membaca. Ayo Muhammad baca, Iqra ya Muhammad, saya tidak bisa membaca. Kemudian malaikat Jibril menuntun, Iqra bismi rabbika. Satu pelajaran. Pelajaran yang kedua, wahyu yang pertama kali turun adalah Iqra. Apa artinya Iqra? Bacalah. Ini juga perintah kepada kita bahwa kalau kita ingin paham, kalau kita ingin tahu, kalau kita ingin bisa, maka tidak ada jalan yang lain kecuali sering membaca. Orang tidak akan mungkin bisa menghafal Quran kalau nggak rajin membaca. Anak tidak mungkin bisa mengerjakan soal-soal ujian kalau dia tidak rajin membaca. Maka salah satu kunci kesuksesan Rasulullah dalam berdakwah karena kanjeng Nabi oleh Allah disuruh membaca. Maka umatnya harus rajin membaca. Maka kalau ada pertanyaan, hobimu apa? Jangan sepak bola, voli, koresponden, traveling, makan. Hobimu apa? Membaca. Apa yang kau baca? Ya Al-Quran, ya pelajaran dan lain sebagainya. Maka santri yang sukses dengan santri yang tidak sukses itu salah satu yang paling menentukan adalah santri ini gelem moco apa enggak. Santri ini malas moco apa enggak. Kalau dia rajin membaca pasti sukses. Kalau tidak rajin membaca, ya susah untuk menjadi orang sukses. Nabi saja disuruh membaca, dan ternyata membaca itu harus dipaksa. Mundo itu harus dipaksa. Anak setoran Quran itu dipaksa enggak? Dipaksa. Kalau enggak dipaksa enggak bisa, nak. Sudah anak-anakku, terserah kalian ya, mau setoran monggo, enggak setoran juga enggak apa-apa. Yang penting sampean gemuk ya nanti di pondok putih bersih. Iya, enggak dapat apa-apa kalian. Maka harus disuruh membaca, suruh menghafal, suruh dikte. Ayo kamu baca. Gak iso ngatut. Nah, itu makanya harus dipaksa. Wong Nabi saja dipaksa oleh malaikat Jibril. Wacon Muhammad, gak bisa baca, enggak bisa baca. Maka harus ada pemaksaan untuk dunia pendidikan. Maka kamu jangan merasa dipaksa, biar saja kamu dipaksa, karena itu adalah modal kesuksesan kalian. Ma'ana biqari'in, kemudian bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang ketiga, pelajaran yang ketiga adalah membaca itu harus dimulai dengan menyebut nama Allah. Jadi setiap kalian akan membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang harus kalian baca?
Yang harus kalian baca adalah sesuatu yang disenangi oleh Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya kamu di sini melihat Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Apa yang harus saya baca? Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Bisa enggak kamu membaca film porno dengan Bismillahirrahmanirrahim? Ya enggak pantas ya. Membacalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Jangan membaca sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Baca surat dari cewek, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan, itu maksiat kok diawali dengan Bismillah. Bacalah sesuatu yang disenangi oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Siapa Allah itu? Nah, siapa Rabbik itu? Rabbik itu adalah alladzi khalaqal khalaiq. Apa artinya? Dia adalah zat khalaqah yang menciptakan al-khalaiqo, semua makhluk. Tidak ada makhluk yang tidak diciptakan oleh Allah, termasuk makhluk yang bernama Corona. Ciptaan siapa itu? Ciptaannya Allah, makhluknya Allah. Maka bagaimana cara kita meminta perlindungan dari corona? Mintalah kepada yang menciptakan virus itu. Siapa itu? Allah. Gak mungkin kita akan kena corona kalau kita dilindungi oleh Allah. Alladzi khalaqal khalaiq. Manusia diciptakan oleh Allah. Tumbuh-tumbuhan diciptakan oleh Allah, hewan diciptakan oleh Allah, gunung diciptakan oleh Allah. Semua selain Allah itu diciptakan oleh Allah. Dan penciptaan Allah itu luar biasa. Kamu punya saudara enggak? Ayahnya sama, ibunya sama, tapi yang keluar dari ibu yang sama, bahan bakunya sama kan? Bahan bakunya kan udekan itu kan campuran miliknya bapak dan miliknya ibu. Tapi begitu keluar ada yang putih, ada yang semu putih, ada yang agak tinggi, ada yang semu tinggi dan lain sebagainya. Tidak ada satu makhluk pun yang persis sama. Nggak ada. Nah, makanya dalam dunia kepolisian itu ada yang disebut dengan sidik jari. Sidik jari manusia itu berapa jumlahnya? Dan ternyata berbeda. Sudah sekarang keringat saja, keringat, bau. Satu orang dengan orang yang lain itu baunya berbeda. Maka yang mampu membedakan bau itu biasanya anjing-anjing pelacak itu. Kalau ada kalau ada rumah kecurian, kemudian dipanggil polisi, maka polisi itu pasti membawa anjing pelacak. Kemudian dia mengendus-endus. Setelah ketemu, oh ini baunya ini, maka endus-endusan ini terus diikuti kan? Nah, kenapa? Karena satu orang dengan orang lain baunya berbeda. Siapa yang membuat bau? Alladzi khalaqal khalaiq, Allah. Ketemu pirang perkara, kita sebagai makhluk tidak mau menyembah Khalik, tidak mau menyembah yang menciptakan kita. Sudah, teruskan. Ini kan bukan kuliah. Nanti kalau kuliah panjang lebar. Khalaqo itu gimana munculnya dan lain sebagainya. Sudah. Yang pertama. Yang kedua, khalaqal insana. Khalaqa nyiptaake sapa Allah al insana ing menungso. Ai al jinsa tegesi jinisi menungso min alakin saking darah kental, min alakin saking gede kental. Lafat alat iku jam'u alaqatin jama'i lafat alaqah wa hiya utawi maknani alaqah iku al-qit'atu sak potong al-yasiratu kang sedikit minad dami saking darah al-ghalidhi kang kental. Allah menciptakan manusia min alaq dari segumpal darah kental. Dari segumpal darah kental.
alladzi khalaqal insana min 'alaq. Kemudian Iqra muca sira Muhammad. Iqra muca sira Muhammad. Nabi Muhammad dilepas kemudian disuruh baca lagi. Ya Muhammad baca. Iqra. Lafaz Iqra yang kedua iku ta'kidun dadi taukid. Iku ta'kidun dadi taukid lil awali marang Iqra kang pertama. Jadi membaca itu tidak hanya, diulangi, membaca itu yang baik tidak hanya sekali, tapi berulang kali. Jadi saya baca Iqra, baca ayat Iqra ini, baca surat Al-Alaq ini, saya baca terus. Setiap saya membaca, maka saya menemukan ilmu baru yang belum ketemu saat dibaca yang pertama. Maka baca, jangan pernah bosan. Kuncinya baca. Wa rabbuka utawi pengiran sira iku al-akramu zat kang luweh loman. Iku al-akramu zat kang luweh loman. Alladzi zat la yuwazi kang ora madani. La yuwazi kang ora madani hi ang alladzi sapa karimun wong kang loman. Wa rabbuka hale utawi pengiran sira iku al-akramu zat kang moho loman, kang luweh loman. Tidak ada satu makhluk pun yang melebihi, menyamai, memper kedermawanannya Allah. Allah itu Al-Karim. Allah itu zat yang maha mulia, maha dermawan. Tidak ada yang ini kalau dijelaskan sifat karimnya Allah panjang. Lafat wa rabbukal akram iku halun tati hal min dhamiri Iqra saking dhamiri lafat Iqra. Terus Al-Akram alladzi 'allama bil qalam. Sifat Allah yang berikutnya alladzi iku zat alladzi zat 'allama kang ngajari sapa alladzi 'allama kang ngajari sapa alladzi al-khatta ing tulisan bil qalami kalawan qalam bil qalami kalawan qalam. Dia Allah adalah zat yang mengajari manusia menulis dengan qalam. Wa awwalu man utawi permulaane wong khatta kang nulis sapa man bihi kelawan qalam. Khatta kang nulis sapa man bihi kelawan qalam iku Idris Nabi Idris. Iku Idrisu Nabi Idris alaihi salam. Orang yang pertama kali menulis di muka bumi ini dengan kolam, dengan pena adalah mbah Nabi Idris. Allamal insana ma lam ya'lam. Allama mulangi sapa alladhi. Allama mulangi sapa alladhi al-insana ing manungso. Al-insana ing manungso. Allamal insana ing manungso. Ma al-jinsa ay jenisi manungso. Jenisi manungso. Ma lam ya'lam ma ing perkara-perkara lam ya'lam kang ora ngerti sapa insan. Lam ya'lam kang ora ngerti sapa insan. Terus sebentar, ada perintah untuk menulis ya. Allama bil qalam. Kenapa allama bil qalam ini ditulis? Ini menunjukkan betapa pentingnya tulis menulis. Jadi yang pertama kali yang paling penting itu membaca, yang kedua adalah menulis. Maka ada pelajaran tersendiri yang disebut dengan pelajaran baca tulis. Kenapa? Karena tulisan itu sangat utama.
sangat istimewa. Banyak sekali manfaat-manfaat yang luar biasa dari tulisan. Kalau kamu tidak menulis, ilmumu akan hilang. Yang kedua, kita bisa membaca sejarah. Kenapa? Karena ada orang yang menulis. Kita tahu dulu ada Nabi Muhammad karena ada yang menulis. Kita tahu dulu Nabi Muhammad menikah dengan Sayyidatina Khadijah. Kemudian beliau ketika keluar dari Gua Hira bilang zammiluni, zammiluni, zammiluni. Karena kejadian ini ditulis. Kita tahu ceritanya Syekh Abdul Qadir karena juga ditulis. Kita tahu ceritanya Mbah Wahab, Mbah Fatah karena juga ditulis. Kita tahu siapa itu Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Bisri Samsudi karena juga apa? Ditulis. Maka tulisan itu adalah hal yang luar biasa besarnya manfaat. Ilmu-ilmu kita dapati karena ditulis. Hikmah-hikmah juga dapat kita dapati karena lewat tulisan. Cerita-cerita Nabi terdahulu kamu dapat dari mana? Dari tulisan. Cerita-cerita Nabi dahulu juga dapat dari tulisan. Makalah, nasihat-nasihatnya Imam Syafi'i, nasihatnya Luqmanul Hakim juga kita dapati dari tulisan. Maka laulal kitabah mastaqama amrud dini wad dunya. Seandainya tidak ada tulisan, maka tidak akan abadi apa yang ada dalam agama dan dalam dunia. Maka penting tulis, menulis, baca, kemudian tulis. Terakhir, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini ayat terakhir dari surat Iqra, Al-Alaq, Al-Qalam yang turun pertama kali sampai 'allamal insana ma lam ya'lam. Qabla ta'limihi ing dalam saturungi oleh qabla ta'limihi ing dalam saturung oleh mulangi Allah minal huda saking petunjuk wal kitabati lan tulisan was sana'ati lan pekerjaan wa ghairiha lan liyani bareng-bareng saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kau lihat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sudah tugas dari Abah minggu depan saya tunjuk sembarangan. Ayo kamu baca. Maka harus bisa membaca. Diharokati enggak apa-apa. Yang gundul-gundul itu diharokati enggak apa-apa. Pelajari, biar kalau saya suruh baca langsung. Bismillah. Qala al-mufassiru rahimahullahu ta'ala. Nanti bulan depan sudah harus mulai belajar menterjemah malam ya'lam, apa-apa yang belum diketahui ya. Bulan depannya sudah seperti itu. Saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.